Berita Cendana TV, suara anak pelosok. Bapak bisa boleh minta selfie, aman. Bisa minta selfie dengan Bapak. Dia suka, dia sangat suka. Minta selfie. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT Simon Petrus Kamlasih dan Adrianus Garu belusukan ke Pasar Impres Ende Minggu siang. Kedatangan paket siaga disambut dengan penuh hangat oleh ribuan warga kota Ende. Sebelum belusukan ke Pasar Ende, ribuan relawan dan partai koalisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT Simon Petrus Kamlasih dan Adrianus Garu mengadakan konvoi mengelilingi kota Ende. Ribuan massa tumpah ruah menyambut kehadiran paket siaga. Ribuan massa pendukung yang hadir menggunakan kostum putih bertuliskan siaga dan SPK Garu. Sebelum bergeser menuju sekretariat DPC PKB Ende, rombongan paket siaga menyempatkan diri menyapa ribuan warga di Pasar Ende. Kehadiran paket siaga di Pasar Ende sontak membuat pengunjung pasar terhipnotis dan berebutan menyambut stiker yang dibagikan tim relawan. Simon Petrus Kamlasih dan Adrianus Garu dengan gaya khas sederhana dan berayat itu menyapa dan berdialog dengan para penjual dan pembeli yang ada saat itu. Usai mengunjungi Pasar Ende, rombongan paket siaga menuju sekretariat DPC PKB Ende untuk berdialog dengan ribuan pendukung dan simpatisan. Kedatangan paket siaga disambut dengan tarian adat asal Kabupaten Ende. Wakil Ketua Tim Pemenang Paket Siaga Stefanus Stanisius dalam kesempatan itu mengaku bangga dengan penyambutan yang begitu meriah dari ribuan massa tim pendukung. Stanisius mengatakan meskipun sudah lelah dengan safari politik di beberapa kabupaten, namun penyambutan yang diberikan warga kota Ende seakan mengembalikan semangat untuk terus berjuang menyapa masyarakat NTT. Di hadapan ribuan massa pendukung, Stanisius memuji niat baik calon gubernur NTT Simon Petrus Kamlasih yang rela meninggalkan dunia militer demi NTT. Untuk itu dirinya meminta semua tim pendukung agar solid memenangkan paket siaga yang terkenal dengan gaya humanis, merakyat, dan pro-rakyat. Dengan sangat meriah, kami merasa bangga, terharu, dan mengucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan untuk kepemimpinan Pak Kadir PKB Ende. Saya misi kepada Pak Jenderal dan Pak calon wakil gubernur, saya bilang kita punya capaian dari rutin sampai ngada Nagekeo terbayar hari ini oleh penyambutan yang luar biasa di Ende oleh teman-teman PKB. Sekali lagi terima kasih. Memang bukan figur tadi Pak Jenderal dikisahkan banyak hal. Beliau masih aktif ya. Masih 11 tahun lagi baru pensiun. Kalau beliau hanya berpikir tentang diri sendiri, maka dia bisa memperoleh sampai dengan bintang 3. Beliau katakan bahwa untuk apa saya kumpul bintang-bintang, tapi hanya untuk diri sendiri dan keluarga saya. Lebih baik saya tinggalkan bintang tetapi saya bisa berbuat sesuatu bagi banyak orang. Ini kita mesti apresiasi. Tepuk tangan untuk beliau. Sementara itu calon gubernur NTT Adrianus Garu meminta doa restu dari seluruh masyarakat kota Ende agar semua proses pencalonan berjalan lancar hingga pada pencoblosan. Garu dalam kesempatan itu memuji niat baik Simon Petrus Kamlasih yang rela meninggalkan dunia militer demi NTT. Garu menyebut Brigjen Simon masih 11 tahun berdinas di dunia militer dengan target pangkat bisa mencapai Letnan Jenderal. Namun rasa cinta kepada NTT, Kamlasih siap meninggalkan semuanya itu. Dengan kata lain kami berdua menyampaikan mohon doa restu. Semua proses dan tahapan telah selesai pendaftaran dan tanggal 22 itu penetapan, 23 penarikan nomor urut. Alangkah
bahagianya hari ini karena kita bisa bersilaturahmi. Ya, ini dalam safari pertama, tentu ini bukan yang terakhir. Ya, karena proses pelaksanaan kampanye di awal bulan Oktober pasti kami juga berjalan dari kabupaten ke kabupaten. Tentu terima. Ya. Tapi hari ini kami berdua sudah masuk di dalam rumah PKB dan gubernurnya gubernur PKB. Ini langka ya. Langka sekali. Ya. Karena dari dulu partai berkuasa semua yang calon gubernur. Tapi hari ini ya tepuk tangan dulu untuk Pak Simon. Yang kedua, ya tadi sedikit disampaikan oleh Pak Stanis. Ya, dalam pergumulan juga itu memang Pak Stanis. Ini cukup panjang. Ya, kami juga hampir 5 bulan. Ya, saya juga waktu itu begitu. Beliau masih 11 tahun pensiun. Gimana saya bilang, rela nggak ini keluar dari ini? Dia bilang, saya harus rela melihat NTT realita. Sehingga Bapak Ibu, ya, ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi jenderalnya masih 11 tahun, dia rela tinggalkan demi memperjuangkan nasib kita sama-sama di NTT. Sementara itu, calon gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi mengatakan, salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat NTT yakni krisis air minum bersih. Untuk itu, semasa berdinas di militer, dirinya selalu berupaya untuk membangun inovasi baru melalui sumur bor demi menjawab kebutuhan masyarakat. Kamlasi menyebut hingga saat ini lebih dari 2.000 sumur bor berhasil dibangun di seluruh NTT melalui kerjasama para babinsa. Simon berjanji jika nantinya terpilih menjadi gubernur NTT, dirinya siap menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kebutuhan air minum bersih. Putra kelahiran TTS ini berjanji akan membaktikan diri seutuhnya demi NTT, guna membawa NTT keluar dari stigma kemiskinan dan keterbelakangan. Rakyat susah air di sini. Kan tiap hari babinsa dengan masyarakat. Jadi pasti mereka omongnya betul. Jadi saya sudah kirim saja. Jadi itu saya sudah di ND ada berapa titik itu. Yang berikut sambil berjalan saya terus pompa saya dipakai sampai akhirnya saya ditunjuk jadi asisten logistik Kodam 2 tahun 3 tahun yang lalu. Kita pasang lagi ratusan titik di timur dan di Flores sampai akhirnya hari ini yang sedang bekerja ada 51 titik, yang sudah jadi ada 400-an titik. Ini kerja tanpa uang ini. Ini bukan saya ambil uang negara ini. Apalagi saya jadi gubernur, itu uang negara kan saya yang putuskan. Saya akan lakukan duluan itu sehingga kita bicara sanitasi, bicara kesehatan ibu anak, bicara pertanian, bicara stunting. Kalau tidak ada air ini masih jauh, kita masih mimpi. Julius Tamono dari ND Cendana TV.